Nas Kejadian pasal 24 yang kita baca bersama hari ini membahas secara sangat rinci tentang pernikahan Ishak. Di antara semua pasal dalam kitab Kejadian, nas yang tersusun dalam narasi terpanjang adalah Kejadian 24. Ada yang menilainya sebagai karya yang mengandung keindahan sastra Ibrani yang menyampaikan informasi yang hidup dan penting melalui dialog dan pengulangan. Lalu, mengapa Kejadian 24 ditulis sebagai karya sastra yang indah? Itu karena tema pernikahan Ishak sangatlah penting dalam kitab Kejadian. Mengapa memilih istri dan pernikahan Ishak begitu penting? Alasannya hanya satu, karena Ishak adalah keturunan perjanjian, putra perjanjian, yang akan menggenapi perjanjian Allah Tuhan yang diterima Abraham. Oleh karena itu, Alkitab membahas pernikahan Ishak secara penting. Ishak akan bertemu siapa dan bagaimana ia akan melahirkan keturunan? Ini adalah bagian yang sangat penting. Terutama jika kita melihat posisi Kejadian 24. Pasal ini berada di antara Kejadian 23, di mana Sarah, ibu Ishak, meninggal, dan Kejadian 25, di mana Abraham meninggal. Jadi, saat ini, Abraham berada dalam situasi di mana ia kehilangan istrinya terlebih dahulu dan menikahkan putranya. Bagaimana cara menikahkan Ishak di saat ibunya sudah tiada? Ini adalah tugas besar yang tersisa bagi Abraham. Mungkin dalam kisah ini, Abraham sekali lagi menghadapi krisis. Karena ia memikul tugas besar untuk menikahkan putranya yang telah kehilangan ibu dengan seseorang. Namun, kita yang telah membaca Alkitab sampai sekarang tahu betul bagaimana Tuhan telah bekerja di setiap saat krisis seperti ini. Ketika iman Abraham goyah, Tuhan memperbarui janji tentang keturunan berulang kali melalui perjanjian obor dan perjanjian sunat. Dan bahkan ketika Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, melalui peristiwa itu, dalam situasi di mana keturunan perjanjian bisa saja lenyap, Tuhan menyelamatkannya agar keturunan perjanjian dapat berlanjut dan membawa cerita ini sampai di sini. Kita mengetahui pemeliharaan Tuhan itu. Anda dapat menganggap Kejadian 24 sebagai pasal yang mengungkapkan pemeliharaan Tuhan ini dengan lebih kaya lagi. Oleh karena itu, seorang ahli perjanjian lama bahkan menilai Kejadian 24 sebagai sebuah perenungan teologis tentang pemeliharaan Tuhan. Ini berarti bahwa pemeliharaan Tuhan terungkap dengan sangat jelas dalam kisah yang terperinci ini. Jadi, mulai hari ini, kita akan terus merenungkan nas Kejadian 24 selama sekitar 3 hari. Melalui isi Kejadian 24, bagaimana Tuhan campur tangan? Bagaimana Tuhan bekerja untuk menggenapi janjinya? Jika kita merenungkan dengan fokus pada hal ini, kita akan dapat merenungkan firman dalam anugerah. Jika kita melihat isi Kejadian 24 ayat 1-9 yang kita baca hari ini, nas hari ini dimulai dengan penjelasan bahwa Abraham sudah sangat tua dan Tuhan telah memberkatinya dalam segala hal. Abraham dinilai telah lanjut usia, tetapi menikmati berkat Allah Tuhan dalam segala hal. Ini berarti bahwa seluruh hidupnya dipenuhi dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Bukankah ini ungkapan yang indah? Dan juga ungkapan yang patut dikagumi. Saya berpikir, betapa bahagianya jika orang-orang Kristen yang hidup dengan percaya kepada Tuhan hari ini dapat menerima penilaian seperti itu ketika mereka tua nanti. Menikmati berkat Tuhan dalam segala hal. Namun, Alkitab tidak mengatakan bahwa Abraham bahagia hanya dengan menikmati berkat Tuhan dalam segala hal. Melainkan, menunjukkan bahwa Abraham sedang melangkah maju untuk sesuatu yang lebih penting. Yaitu, ia sedang bergerak maju untuk menjanji Tuhan yang akan membuat keturunannya sebanyak debu tanah dan bintang di langit dengan menikahkan Ishak, sang keturunan perjanjian. Oleh karena itu, setelah kematian Sarah, Abraham mulai bergerak untuk pernikahan Ishak, sang pewaris perjanjian. Ishak adalah putra perjanjian dan keturunan penting yang akan meneruskan janji Tuhan. Jadi, Abraham bertindak dengan standar khusus. Standar penting itu apakah itu? Yaitu menjaga kemurnian iman. Abraham menuntut sumpah yang sangat khidmat dari hambanya yang terpercaya yang mengurus segala miliknya. Sumpah ini dilakukan dengan cara meletakkan tangan di bawah pangkal paha Abraham sesuai dengan adat istiadat timur dekat kuno. Apa artinya meletakkan tangan di bawah pangkal paha? Dikatakan bahwa di dunia kuno, ketika para leluhur mendekati ajal, mereka akan menyuruh orang bersumpah dengan meletakkan tangan di atas organ reproduksi yang dianggap sebagai sumber kehidupan. Melalui ini, mereka mengesahkan wasiat mereka. Berkembang biak dan melanjutkan kelangsungan hidup, ini adalah tugas yang sangat penting di dunia kuno. Itulah sebabnya mereka meletakkan tangan di bawah pangkal paha. Dalam Alkitab,
ini diungkapkan secara halus, tetapi intinya adalah menyuruh bersumpah dengan meletakkan tangan di organ reproduksi itu, yaitu organ reproduksi. Terutama, nas hari ini mengulangi ungkapan, meletakkan tangan di bawah pangkal paha dan bersumpah, di ayat 2 dan 9, menunjukkan bahwa Abraham membuat hambanya mengambil sumpah-sumpah suci yang berkaitan dengan kehidupan kelanjutan keturunan perjanjian. Apa isi sumpah ini? Yaitu untuk memilih seorang istri bagi Ishak. Istri Ishak harus dipilih dari antara kerabatnya, bukan dari anak-anak perempuan Kanaan. Mengapa? Karena untuk menggenapi janji Tuhan, untuk melanjutkan perjanjian Tuhan, diperlukan pemisahan dari bangsa-bangsa keji, yaitu kekudusan. Apakah tidak ada wanita yang layak dinikahi di dekat Ishak? Tentu saja ada. Mungkin ada orang yang lebih hebat dan lebih memuaskan hatinya. Namun, Abraham tidak memilih itu. Mengapa? Karena ia harus menjaga kemurnian iman, kemurnian hati kepada Tuhan. Betul sekali. Standar penting dalam penggenapan apa yang telah Tuhan janjikan adalah berpegang pada kemurnian iman. Diperlukan keputusan iman untuk memilih sesuai dengan kemurnian iman, agar janji Tuhan dapat berlanjut dan tergenapi. Kita membuat banyak pilihan dalam hidup. Setiap kali, kita akan memilih berdasarkan suatu standar, dan standar itu terletak pada kemurnian iman, yaitu kekudusan. Ketika kita memilih berdasarkan standar ini, hidup kita akan menjadi kehidupan di mana janji Tuhan digenapi. Ketika kita berbicara tentang kemurnian iman, yaitu makna kemurnian iman bergantung pada apakah kita terpisah dari dunia, apakah kita memilih milik Tuhan. Alkitab sepertinya memberitahu kita hal ini dengan kata kekudusan. Terpisah. Bukan milik dunia ini, melainkan milik Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan. Itulah yang harus menjadi standar pilihan dan keputusan kita. Dan kekudusan ini sebenarnya adalah sifat Tuhan. Dalam kitab Imamat, dia berfirman, "Kuduslah kamu sebab aku ini kudus." Ini berarti bahwa Tuhan sendiri adalah pribadi yang memiliki sifat kekudusan. Oleh karena itu, mengejar kemurnian iman juga dapat dijelaskan sebagai mengikuti sifat Tuhan. Bagaimanapun, nas ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita memutuskan, memilih, dan melangkah dalam hidup dengan mengikuti kemurnian iman, kekudusan, dan sifat Tuhan, realitas hidup kita akan menjadi realitas anugerah, di mana janji Tuhan, perjanjian Tuhan, digenapi. Abraham juga sedang mempersiapkan dan bergerak untuk pernikahan putranya, Ishak, dengan berpegang pada kemurnian iman itu. Namun, ada sebuah kekhawatiran. Meskipun kita memutuskan dan bergerak dengan kemurnian iman, kita bisa saja menghadapi rintangan di jalan itu. Ketika kita memilih milik Tuhan, rencana Tuhan, dan sifat Tuhan dan hidup di dunia ini, akan muncul faktor-faktor yang menghalangi kita sampai perjanjian Tuhan itu tergenapi. Mari kita baca bersama ayat 5 dari nas hari ini. Lalu kata hamba itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri asalmu?" Apa yang dikatakan oleh hamba itu? Perkataannya menimbulkan kekhawatiran. Ia berkata, bagaimana jika wanita itu tidak mau ikut? Jika ia menolak? Ini berarti bahwa meskipun kita berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti kemurnian iman, kita bisa saja menabrak tembok yang tak terduga. Ada kalanya kita memilih kekudusan sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi situasinya tidak berubah dengan mudah. Jelas itu adalah hati yang Tuhan berikan, dan kita yakin itu adalah kehendak Tuhan. Kita telah memutuskan dan melangkah maju. Tetapi ada kalanya, situasi terasa sangat berbeda dari realitas berkat yang Tuhan janjikan. Bagaimana Abraham mengantisipasi situasi ini? Ia merespons dengan iman pada janji Tuhan. Mari kita baca ayat 7 dan 8 dari nas hari ini. "Tuju Tuhan, Allah langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikut engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahku ini. Hanya saja, janganlah anakku kau bawa kembali ke sana." Abraham mengingat janji Tuhan. Ia mengingat janji yang dibuat oleh Allah langit, Allah bumi, ketika dia menyuruhnya meninggalkan rumah dan kampung halamannya, janjinya, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Apa artinya ini? Ini adalah proklamasi iman bahwa karena Tuhan telah berfirman dan berjanji, itu pasti akan tergenapi. Jadi, apa yang ia katakan? Dia akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Apa maksudnya ini?
Ia berkata bahwa karena Tuhan pasti akan berjalan di depan, karena Dia telah berfirman dan berjanji, ini pasti akan terjadi. Jika wanita itu tidak mau ikut, ia berkata bahwa orang itu bukanlah orang yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ketika situasi menghalangi dan membuatnya goyah, ketika keraguan datang apakah janji Tuhan benar-benar akan tergenapi bagi kita, Abraham tidak melihat situasi, melainkan melihat firman. Hatinya tidak goyah oleh situasi, melainkan ia mengikat hatinya pada firman. Inilah antisipasi Abraham, sikapnya. Ketika kita melangkah dengan memilih kekudusan Tuhan, kemurnian iman, dan berharap janji Tuhan tergenapi, akan ada rintangan. Namun, pada saat itu, yang tidak boleh kita goyahkan adalah iman kita. Kita tidak boleh mengesampingkan janji setia Tuhan karena situasi. Karena Tuhan akan mengutus malaikatnya terlebih dahulu untuk mempersiapkan, menyediakan, dan mempertemukan kita. Apa hasil dari pengutusan hamba itu yang tidak goyah oleh situasi, memilih cara Tuhan, dan mengikuti firman Tuhan? Jika kita melihat pada bagian kesimpulan cerita hari ini, di ayat 58, keluarga Ribka yang bertemu dengan hamba Abraham mengajukan pertanyaan ini kepada Ribka. Maukah engkau pergi bersama orang ini? Muncul adegan di mana mereka menanyakan isi hati Ribka. Saat itu, Ribka menjawab seperti ini. Aku mau pergi. Ia menyetujui dengan jawaban, aku mau pergi. Hasil dari mengikuti kemurnian iman dan firman Tuhan adalah penggenapan janji Tuhan. Abraham telah mencapai saat di mana ia harus membuat keputusan terakhir dalam hidupnya untuk meneruskan janji agung Allah Tuhan. Pada saat ini kita harus ingat bahwa Abraham mempraktikkan keputusannya dengan dua standar. Pertama, ia mencari kemurnian iman, yaitu kekudusan yang merupakan sifat Tuhan. Ia memilih, memutuskan, dan melangkah maju untuk itu. Kedua, dalam situasi rintangan yang menghadang, situasi tak terduga yang menghalangi penggenapan janji Tuhan itu, ia menunjukkan sikap iman yang berpegang pada firman Tuhan. Kedua hal ini menjadi syarat penting untuk bertemu dengan realitas anugerah, di mana perjanjian Tuhan digenapi. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan keputusan penting, Abraham mencari Tuhan. Ia berpegang pada firman Tuhan, bukan standar, situasi, atau lingkungan dunia, melainkan hanya Tuhan. Hari ini juga, kita harus memilih dan memutuskan. Anda akan memilih berdasarkan apa? Saya sungguh berharap Anda memilih dan memutuskan dengan mengikuti Tuhan yang kudus. Saya percaya bahwa realitas berkat yang Tuhan janjikan adalah berkat Tuhan yang dijanjikan bagi saya dan Anda yang berpegang pada firman, bukan situasi, yang berpegang pada Tuhan, bukan dunia. Hari ini juga, di tempat doa, marilah kita meneguhkan kemurnian iman kekudusan Tuhan, dan marilah kita berpegang pada firman Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita berdoa dan berjalan di tempat kehidupan kita, anugerah penggenapan perjanjian luar biasa yang Tuhan janjikan akan kita alami.